Puji Tuhan, Shalom keluarga Elroy. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita mau mengawali seluruh aktivitas kita. Kita mau datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Biar aliran air surgawi memenuhi setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada sumber air yang paling benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk memenuhi sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Kami menjamah Tuhan, Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir dari awal. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Penuhi kami dengan air surgawi. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Oh, Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Kita panggil namanya, oh Yesus, ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, ya Yesus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus lebih sungguh lagi. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Ya Tuhan, Dia seperti air yang mengalir saat ini. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Dia menjamah hatiku, juga menjamah
kami dengan aliran air-Mu. Kami perlu jamahan-Mu Bapa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus, jamahlah, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus, jamahlah, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dalam Bilangan pasal 17. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan membuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Dan Musa membuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semua akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami binasa? Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Mari dengan hati yang rindu dibentuk oleh Tuhan, kita mau datang mendengarkan isi hatinya, suaranya. Haleluya Yesus, betapa kau mencintai Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai.
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti dari awal. Kita mensyukuri setiap kejadian yang sudah terjadi. Ku mencintai ya Tuhan, segala yang telah terjadi. Kau tak pernah tinggalkan kami. Oh, jalan di hidup ini selalu menyertai ya Yesus. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berbicara dalam hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan, shalom saudara, selamat pagi. Kita telah sampai kepada bilangan pasal yang ke-17.
Kita melihat di sini ada satu tanda yang dibuat oleh Tuhan. Jadi tema pagi hari ini adalah tanda, ya. Tanda yang dibuat oleh Tuhan. Jadi ini masih berkaitan dengan kemarin. Kita sudah melihat bahwa terjadi hukuman yang besar, Tulah dan juga Korah beserta Abiram, ya, dihukum oleh Tuhan, ditelan hidup-hidup. Ya, ini sangat mengerikan. Ini akibat dari bangsa Israel tidak taat kepada perintah Tuhan lewat Musa. Jadi mereka ini bersungut-sungut akan pemeliharaan Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan menghukum mereka. Nah, kita baca di dalam sebelumnya, kita akan baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa dari orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jadi ini kutipan Rasul Paulus mengenai perjanjian yang lama, perjanjian lama. Nah, perjanjian lama kalau sudah melihat mengerikan sekali ya, yang kemarin itu ya. Orang itu kenyataan. Jadi orang tiba-tiba karena dia memberontak kepada Tuhan, dimakan hidup-hidup oleh tanah. Jadi tanah itu mengangkat mulutnya. Tetapi firman Tuhan dalam Korintus ini menjadi apa? Contoh bagi kita, supaya kita sekarang ini yang hidup dalam kasih karunia tidak turun dalam perbuatan mereka. Ya, kita ini bersyukur ya, seperti yang saya katakan kemarin, kita ini hidup dalam kasih karunia. Kalau kita tidak, saya membayangkan kalau kita tidak hidup dalam kasih karunia, sudah berapa rumah orang yang ditelan ya, sudah berapa puluh orang yang mati ya. Kalau kita masih di dalam PL ya, misalnya dalam ibadah ada yang pegang HP, lihat HP ke sementara pengkhotbah, nah mungkin mati di tempat, mungkin kalau itu dalam perjanjian lama. Tapi kita bersyukur dalam perjanjian baru kasih karunia. Tapi kasih karunia yang Tuhan berikan ini hendaknya kita pakai untuk membuat hidup kita menjadi takut akan Tuhan. Nah, kita melihat di sini ada satu tanda yang dibuat oleh Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-17. Tandanya adalah tongkat Harun yang berbunga. Kenapa harus ada tanda? Nah, kita baca dalam ayat yang ke-10. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum Tuhan, hukum untuk disimpan sebagai tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Jadi tanda ini diberikan, tanda-tanda yang Tuhan berikan ini untuk membuat Israel ini kembali percaya adanya Tuhan, membangkitkan iman mereka. Jadi tanda yang di sini kalau ayat 17, pasal yang 17 adalah tongkat Harun yang berbunga. Jadi dikumpulkan seluruh ketua suku, baik dari suku Simeon, suku Lewi, suku Yehuda. Suku Lewi itu diwakili oleh Harun. Dan sampai suku terakhir Benyamin, semua dikumpulkan menjadi satu tongkatnya. Kepala suku mengumpulkan tongkat menjadi satu, dan kemudian pada keesokan harinya tongkat Harun ini berbunga. Jadi ada bertunas dan kemudian ada bunganya. Dan tongkat yang lain ini tidak ada. Ini membuktikan bahwa ada Tuhan di dalam hidup bangsa Israel. Jadi tongkat yang lain nggak ada, tetapi tongkat Harun ini berbunga. Nah, tanda ini diberikan untuk apa? Menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Jadi memang dalam perjanjian lama penuh dengan tanda-tanda kalau sudah melihat. Itu untuk menjadikan mereka takut akan Tuhan. Dari tanda apa? Tanda Gunung Sinai ketika 10 hukum Taurat itu dibacakan, itu ada guruh dan gemuntur, kilat menyambar-nyambar.
itu menjadikan tanda bagi mereka bahwa mereka harus takut akan Tuhan. Nah, kemudian masih banyak tanda lagi. Contohnya gunung batu dibelah keluar air. Ini kan secara manusia ini nggak mungkin terjadi, tetapi itu bisa terjadi karena ini adalah tanda. Jadi tanda itu dibuat untuk membangkitkan iman mereka, membangkitkan kepercayaan orang Israel kepada Tuhan. Tetapi lewat tanda-tanda ini tidak membuat iman mereka terus berjaya atau iman mereka terus bangkit, enggak. Ternyata melalui tanda setiap hari yang Tuhan berikan, melalui kehadirannya yang Tuhan berikan, ternyata tidak membangkitkan iman Israel. Setelah mereka melihat tanda guru dan gemutur, wah kami akan takut akan Tuhan. Tapi lewat berapa lama kembali iman mereka lemah. Nah, iman mereka lemah itu dibuktikan dengan apa? Dengan sungut-sungut mereka kembali. Musa, kami kekurangan di padang gurun. Itu kalau sudah melihat dari Imamat Bilangan Ulangan, itu penuh dengan sungut-sungut bangsa Israel. Karena mereka apa? Sungut-sungut itu berarti apa? Mereka ini tidak mau lagi hidup di dalam kehendak Tuhan. Makanya mereka bersungut-sungut. Musa, kami di sini kekurangan makan, kami ingin makan daging, kami ingin hidup seperti di Mesir. Jadi saudara, hati-hati dengan persungutan kita. Karena ketika orang percaya bersungut-sungut akan pemeliharaan Tuhan, berarti sama saja tidak mau lagi mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini terjadi di bangsa Israel. Mereka ini bersungut-sungut, tidak mau lagi menuruti kehendak Tuhan. Sebab kalau saudara melihat, semuanya itu yang diperintahkan oleh Musa itu datangnya dari Tuhan. Seperti berkemah di padang gurun, itu bukan maunya Musa, itu maunya Tuhan, itu pengaturan Tuhan. Seperti mereka harus berhenti, kita sudah baca ya, ada tiang awan, tiang api menuntun mereka. Kapan tiang awan itu berangkat atau tiang api itu berangkat, entah pada malam hari, pada pagi hari, hidup mereka itu semuanya diatur oleh Tuhan. Bahkan makanan setiap hari pun mana ya, saudara, mereka makan mana pagi hari, pada malam, pada sore hari Tuhan menyediakan burung puyuh. Itu pun diatur oleh Tuhan. Jadi semua keseharian mereka ini diatur oleh Tuhan. Jadi ketika mereka bersungut-sungut, berarti sama saja mereka ini tidak mengindahkan pengaturan Tuhan. Maka timbullah amarah Tuhan. Nah, di sini kalau sudah melihat tongkat Harun ini berbunga. Kalau sudah bertanya kenapa ya Tuhan memberikan tanda? Dalam perjanjian lama itu penuh dengan tanda. Karena tanda itu untuk membangkitkan iman mereka. Kepercayaan mereka kepada Tuhan. Buktinya, oh ada Tuhan. Dengan maksud Tuhan adalah ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka akan menuruti firman Tuhan. Tetapi sebenarnya tanda itu tidak akan menyelamatkan mereka atau membangkitkan iman mereka. Sampai-sampai saudara melihat ya dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus hidup beserta orang Farisi, Tuhan berkata apa? Akulah roti hidup, akulah firman. Mereka bertanya, kebiasaannya bertanya, tanda apakah yang kamu berikan kepada kami sehingga kami boleh percaya? Itu ngikut dari nenek moyang mereka. Tanda apakah sehingga kami harus percaya kepadamu? Padahal sebenarnya mereka itu sudah melihat tanda. Tandanya orang mati dibangkitkan itu adalah tanda. Tapi Yesus berkata apa? Kepadamu tidak diberikan tanda selain tanda Yunus. Maksudnya di sini adalah ini tersembunyi maksudnya. Yunus itu 3 hari dalam perut ikan dan kemudian dimuntahkan, hidup. Demikian juga anak manusia 3 hari dalam maut kemudian dibangkitkan. Tanda. Nah, tanda ini dalam perjanjian lama kalau sudah melihat banyak tanda yang mencerminkan bahwa Tuhan itu hidup. Seperti gunung. Jadi bayangkan gunung Lawu ada apinya.
mencerminkan Tuhan itu hidup. Tongkat Harun yang bertunas mencerminkan Tuhan itu hidup. Tetapi tanda ini tidak membangkitkan iman mereka. Atau bahasa saya adalah membangkitkan iman tapi sebentar. Ketika mereka melihat tanda, mereka takut akan Tuhan, kami akan melakukan perintah Tuhan. Tapi lama-kelamaan iman mereka itu luntur. Turun lagi mereka, kembali lagi bersungut-sungut. Kalau sudah melihat mereka dihukum, mereka setia. Setelah lama mereka bersungut-sungut lagi. Kenapa? Karena memang tanda itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman kita. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, ini adalah cerita yang real, di mana murid Yesus ini yang bernama Thomas tidak percaya kebangkitan Yesus, tidak beriman kepada Yesus. Dia berkata, "Aku tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Aku sudah melihat sendiri dia mati. Kuburannya ada." Padahal Yesus sering kali berkata bahwa anak manusia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi Thomas ini nggak percaya. Sebelum dikatakan aku melihat tangan Yesus yang berlubang paku dan lambungnya yang ditusuk, aku tidak mau percaya. Dan benar Yesus menampakkan diri kepada Thomas pada suatu malam. Dan dia berkata, "Thomas, datang ke sini. Rabalah tanganku supaya kamu percaya." Tetapi ada pesan yang luar biasa yang Yesus katakan. Ini pesan bagi kita semua. Kita umat Tuhan ini tidak hidup dengan tanda-tanda yang banyak. Kalau dalam perjanjian lama hidup dengan tanda-tanda yang banyak. Gunung berapi, tongkat Harun yang berbunga, laut terbelah menjadi dua, dan masih banyak lagi tanda-tanda. Tapi itu tanda-tanda itu tidak menyelamatkan mereka. Ternyata mereka masih hidup dalam persungutan. Tetapi ada kata Yesus yang luar biasa yang harus kita pegang bersama. Ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Karena dia sudah melihat bukti. Yesus bangkit. Buktinya apa? Tangan Yesus yang berlubang paku. Kamu percaya. Tetapi yang lebih berbahagia adalah, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Saudara tidak pernah melihat paku Yesus, tapi saudara percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang telah mati dan bangkit. Itu yang berbahagia. Yang membuat saudara hidup saat ini adalah kepercayaan saudara kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah hidup. Dia adalah kehidupan. Tetapi kalau pertanyaan, bangsa Israel aja yang hidup dengan tanda-tanda, mereka itu nggak ada yang selamat. Bahkan firman Tuhan mengatakan sangat sedikit yang ditinggalkan. Artinya apa? Sedikit sekali orang yang selamat. Kita ini nggak ada tanda, kita bisa hidup nggak seperti Israel? Saudara, meskipun kita tidak ada tanda, tetapi kita ada penolong, yaitu Roh Kudus. Dialah yang menguatkan iman kita. Jadi dulu mereka memang nggak ada tanda, ada banyak tanda, tapi mereka gagal imannya. Kenapa? Karena mereka nggak ada Roh Kudus. Makanya Musa berdoa begini, seandainya ya seluruh umat Tuhan ini dipenuhi dengan Roh Tuhan, tapi enggak, hanya para imam, hanya para nabi-nabi. Tetapi dalam perjanjian baru, seperti dinubuatkan dalam kitab Yoel, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua orang, sehingga mereka besar kecil mengenal aku. Jadi bukan karena kekuatan kita masih hidup saat ini untuk percaya kepada Tuhan, kita tetap melakukan kehendak Tuhan, tetapi semuanya itu karena Roh Kudus. Dalam perjanjian lama penuh dengan tanda, tapi kok mereka tetap bersungut-sungut ya, karena mereka tidak ada kekuatan yang luar biasa. Tapi dalam hidup kita nggak ada tanda kita cuma satu, yaitu apa? Percaya. Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kenapa kita masih tetap
percaya kepada Yesus karena Roh Kudus menemani hidup kita. Roh Kudus membuat kita yang tadi tidak melihat tanda ini, kita nggak melihat gunung lawu berbicara, tetapi kita tetap percaya bahwa itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan berkata apa? Berbahagialah kamu yang hidup dengan iman. Kita nggak pernah melihat tangan Yesus, tapi kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita. Jadi mari dalam hidup kita tidak usah melihat tanda. Tanda apakah yang saya jadikan supaya saya bisa percaya kepada Tuhan? Tetapi orang percaya dikatakan harus hidup dengan imannya, harus hidup dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, firman Tuhan sekian. Ya Tuhan kami yang maha adil, maha bijaksana. Pagi ini kami bersyukur Engkau melawat secara pribadi seluruh keluarga Elroy. Ketika kami mengenal peristiwa-peristiwa yang terjadi pada jemaat Israel, umat-Mu yang sudah Kau bebaskan dari tanah perbudakan. Mereka ada di padang gurun, dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Perlindungan Tuhan yang begitu ajaib, tapi masih terjadi pemberontakan, persungutan. Oh Tuhan, kami semua mengoreksi diri. Kami yang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus sendiri lewat kematian dan kebangkitan. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kami dibebaskan dari perbudakan dosa dan diberikan kekuatan oleh Allah Roh Kudus untuk kami kuat untuk berjalan di dunia ini yang bagaikan padang gurun. Supaya kami terlepas dari persungutan, pemberontakan, karena kami tahu apa yang kami makan dan minum adalah pemberian Tuhan. Hidup ini punya Tuhan. Nafas hidup hanya pinjaman. Perekonomian yang mapan dan baik pun hanya karena anugerah Tuhan semata. Tidak ada yang kami berhak pertahankan. Sehingga kami bebas bersungut-sungut. Atau kami punya alasan untuk tidak bersyukur. Iblis akan bawa kami seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ada Abiram, ada sekian kelompok orang yang memberontak terhadap Musa dan Harun. Sampai Tuhan harus menunjukkan siapa yang ditetapkan Tuhan sebenarnya. Kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada di keluarga Elroy adalah ketetapan Tuhan. Dan kami sebagai pemimpin punya tanggung jawab penuh untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Belajar dan terus belajar dan jangan pernah jatuh lagi sebagai pemimpin, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Untuk tidak jatuh pada pelanggaran-pelanggaran. Tetapi kami taat dan hidup kekudusan adalah prioritas kami. Dalam kerendahan hati 1 kali 24 jam. Memikirkan apa yang Tuhan pikir. Merasakan apa yang Tuhan rasa. Melakukan apa yang Bapa kehendaki. Tolong kami Tuhan. Supaya tidak ada jemaat yang harus memberontak. Kasihanilah mereka. Kalau iblis berusaha menaruh roh pemberontakan di hati anak-anak sekolah minggu, di hati remaja-remaja kami, di hati pemuda-pemuda, mereka adalah generasi penerus kami Tuhan. Jangan biarkan ada roh pemberontakan, roh pemecah belah, mengkritik pelayan-pelayan Tuhan. Semua kekuatan iblis yang akan membawa kami gagal di dalam menyambut kedatangan Tuhan, gagal masuk dalam kerajaan Allah. Kami bersatu hati menghancurkannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus Tuhan berkuasa.
Darah Yesus Tuhan berkuasa di setiap generasi penerus keluarga Elroy. Dikasih hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, menghormati Tuhan, dan menyayangi setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di tengah-tengah keluarga Elroy. Dan doa kami, generasi penerus kami selalu diberikan hikmat, diberikan perlindungan. Bagi yang mereka bersekolah, Tuhan terus memberikan kecerdasan, kemampuan dalam belajar. Yang sudah bekerja, berikan mereka ketekunan dalam bekerja. Bekerja keras adalah gaya hidup remaja pemuda kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat pasangan hidup. Bagi anak laki-laki, anak laki-laki mendapatkan seorang perempuan yang baik dan setia. Anak perempuan kami mendapatkan anak laki-laki yang setia dan hormat pada Tuhan. Berkati sepanjang hari ini Pak Sutri Kana Elroy, yang dewasa maupun yang masih muda. Tuhan berkati dengan untuk saling selalu mengampuni, saling mencintai dan saling mengasihi. Sehingga dalam keluarga Pak Sutri Kana Elroy terpancar kemuliaan Allah. Akan banyak jiwa-jiwa terselamatkan lewat hubungan pasangan suami istri dari keluarga Elroy. Demikian juga seluruh para lansia, berkatilah sepanjang hari ini dengan kekuatan dan kesehatan. Para lansia lebih banyak berdoa, membaca Alkitab, menjadi contoh dalam perkataan dan dalam perbuatan, dalam mengambil keputusan selalu menjadi contoh yang terbaik bagi anak cucu kami. Terima kasih banyak Tuhan. Keluarga Elroy akan pergi mengais rezeki, mengelola sawah ladang, mengelola perdagangan yang ada di pasar, di rumah, yang dikelola lewat menjalankan lewat sepeda motor, mobil, bahkan lewat online. Tuhan melindungi dan memberkati. Keluarga Elroy sebagai pensiunan, sebagai pendidik, sebagai buruh, sebagai karyawan, bekerja di sekitar Matese, sekitar Kabupaten Karanganyar, atau bekerja di Palur dan Solo, bekerja di Blora, bekerja di Berau, bekerja di terpencar, mereka pergi merantau dimanapun berada. Jamah dan lawat mereka, supaya mereka tidak didapati berbuat dosa. Tapi mereka selalu ingat Tuhan Yesus, ingat keluarga. Sekalipun di perantauan mereka tetap setia mencari Tuhan. Kelak mereka akan pulang, berjumpa dengan keluarga, kembali beribadah bersama-sama dengan keluarga Elroy. Demikian juga keluarga Elroy sebagai tukang, sebagai sopir, sebagai penjahit, sebagai fotografer, sebagai perias. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Kami begitu percaya Engkau menyediakan proyek. Engkaulah ya Tuhan yang menyediakan proyek-proyek untuk dikerjakan oleh keluarga Elroy. Engkau juga yang menyediakan muatan-muatan baik di negeri kami, di desa kami, atau sampai pergi keluar provinsi Jawa Tengah. Pulang dan pergi selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Demikian Engkau yang menyediakan order-order untuk dikerjakan oleh keluarga Elroy. Terima kasih banyak Tuhan, semuanya dalam hikmat-Mu saja. Dan ternak-ternak keluarga Elroy sepanjang hari ini diberkati. Baik ayam, bebek, mentok, kambing, domba, sapi, pemeliharaan ikan dan pembibitan ikan. Tuhan sehatkan semuanya sehingga berkembang biak dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Oh Tuhan, kami juga keluarga Elroy bersatu hati memohon dalam doa kami untuk Uti guru kami Tuhan. Dia adalah jemaat pertama di gereja kami. Dari yang belum ada jemaat sampai pada hari ini. Sekarang terbaring di rumah sakit. Operasi karena ada pembuluh darah yang bocor. Tuhan, setiap kali kami berdoa bersama dengan Penatua, benar-benar kami memohon, jangan biarkan Uti guru sakit
Kalau Tuhan menjemputnya Ya, sudah Yesus. dalam keadaan tetap dalam keadaan setia dan beribadah kepada Tuhan. Amin, benar Tuhan. Namun bukan kehendak kami yang jadi, Amin. tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Ya, Yesus. Dan kami percaya Uti Guru akan menjalani operasi dalam Ya, penyertaan Tuhan yang luar Amin. biasa. Dan berhasil dengan baik. Dan kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Ampuni semua dosa dan kesalahan Amin. Uti Guru kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga keluarga Elroy bersyukur sekali untuk Kakung Budi sudah bisa pulang ke rumah. Dan sekarang dalam proses pemulihan. Dan kami percaya Kakung Budi akan sehat seperti sedia kala. Sehingga bisa bersama istri atau Eyang atau Uti Budi untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ya, Yesus. Karena hidup kami tidak ada punya tujuan lain selain beribadah dan selalu memuliakan nama Amin. Tuhan dengan tubuh yang sehat. Amin. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga memohon berkat untuk Marina. Berkatilah Marina dengan perlindungan, kekuatan dan kesehatan, serta urapan Allah. Demikian juga Ibu Elizabeth Susan, kami bersyukur hamba-Mu sudah sehat. Ini karena pertolongan Tuhan sehingga dalam perjalanan pulang kami besok bisa berjumpa dengan keluarga dan kembali menjalankan semua pelayanan yang Tuhan sudah percayakan dalam urapan dan hikmat Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan bangsa kami, bangsa Indonesia yang banyak melakukan hal yang jahat, menolak Engkau, bahkan beribadah sebagai anak Tuhan, tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga mudah sekali bangsa kami digoyangkan oleh apapun. Tetapi kami keluarga Elroy memohon berkat keselamatan dan berkat pengampunan untuk bangsa kami. Kami juga mohon untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di Indonesia dan anak-anak Tuhan di Indonesia. Berkatilah kami dengan hati yang benar-benar mencintai Engkau dan setia tekun menjalankan kehendak Tuhan. Kami semakin kecil dan Tuhan Yesus yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga besok jam 7 akan berangkat dari tempat kami San Diego menuju airport Amerika. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kurang lebih 3 jam perjalanan kami menuju airport. Tuhan memberikan kami perlindungan dan sampai kami berangkat dan sempat transit di Jepang dan langsung berangkat lagi ke Jakarta, ke negeri tercinta kami. Tutup bungkus kami semua dan semua penumpang dan pesawat dengan kuasa darah Tuhan. Ada pasukan malaikat sorga yang menjaga kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan syukur kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari keluarga Elroy kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Amin. Mengikuti jalan-Mu. Terima kasih banyak ya Allah Roh Kudus yang sudah memberkati ibadah subuh dari keluarga Elroy. Dan kami percaya sekali
Semua dapur umat-Mu adalah dapur kelimpahan. Semua meja makan umat-Mu adalah meja makan kelimpahan. Amin. Dan kami mohon apa yang kami makan dan minum, baik di dalam rumah, di luar rumah, kuduskanlah dengan kuasa firman Ya, Allah. Sehingga keluarga Elroy tetap sehat, kuat, Amin. limpah sukacita dan damai Ya, sejahtera. Yesus. Umur panjang Amin. untuk bisa beribadah memuliakan nama Ya. Tuhan. Kami teringat anak kami Linda. Sudah tidak lama lagi. Prediksi dokter akan melahirkan di awal Desember. Ya, Yesus. Dan kami keluarga Elroy memohon, Ya, Tuhan. jauhkan dari semua hal yang buruk. Ya, Yesus. Tetapi menjelang hari-hari untuk melahirkan damai dan sukacita. Ya, Tuhan. Memenuhi anak kami Linda dan Ya, Rian. Yesus, Tuhan. Memenuhi hati baby yang ada di dalam Ya, kandungan. Tuhan. Karena baby itu adalah asetnya Tuhan. Amin. Yang Tuhan taruh. Aset sorga. Yang Ya, Tuhan Yesus. taruh di tengah-tengah keluarga Elroy. Di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Amin. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Israel aman. Israel berkat. Israel berkat. Israel aman. Pada siang hari. Ada tiang awan. Pada malam hari. Ada tiang api. Keluarga Elroy aman. Keluarga Elroy berkat. Keluarga Elroy berkat. Keluarga Elroy aman. Pada siang hari. Ada tiang awan. Pada malam hari. Ada tiang api. Gereja dan pastori Elroy aman. Gereja dan pastori Elroy berkat. Gereja dan pastori Elroy berkat. Gereja dan pastori Elroy aman. Pada siang hari. Ada tiang awan. Pada malam hari. Ada tiang api. Matese dan sekitarnya aman. Matese dan sekitarnya berkat. Matese dan sekitarnya berkat. Matese dan sekitarnya aman. Pada siang hari. Ada tiang awan. Pada malam hari. Ada tiang api. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Indonesia. Tapi di sini tidak pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini jam 2 siang. Nah, seperti biasa di pagi hari jam 5 subuh kita ada apa? Biston pagi. Mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Jangan lupa ya, kita mulai hari-hari kehidupan kita dengan datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menuntun sepanjang hari kehidupan kita. Adapun kegiatan setiap minggu, sepanjang minggu ini dimulai dengan hari Selasa. Jam 3 sore adalah doa bersama di Departemen Penginjilan. Seperti biasa, setiap Rabu ada beberapa persekutuan doa. Yang pertama, El Shaddai. Dimulai pukul 4 di rumah keluarga Mas Henry. Kemudian dilanjutkan dengan Sion pada pukul 6 sore di rumah keluarga Bapak Jono. Selanjutnya Gloria pada pukul 7 malam di keluarga Bapak Uprap. Dingin banget. Saudara, di sini itu bisa sampai 8 derajat Celcius. Belum lagi termasuk anginnya yang begitu dingin. Nah, kita lanjutkan pengumuman kita. Pada hari Kamis ada persekutuan doa di rumah keluarga Bapak Kliwon. Persekutuan doa Immanuel Hosana pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Jumat seperti biasa jam 10 pagi ada doa puasa yang dilaksanakan di pastori. Lalu pada pukul 5 sore
ada persekutuan doa Muria Hermon di rumah keluarga Bapak Yunani. Hari Sabtu, seperti halnya minggu-minggu yang sebelumnya, maka pada pukul 5 sore ada pemuda remaja. Lalu disambung dengan doa bersama para hamba Tuhan yang akan melayani pada hari Minggu. Diselanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu ini kita akan sama-sama beribadah. Pada pukul 8 pagi ada ibadah pertama bersama dengan ibadah sekolah minggu. Anda bisa membawa anak-anak Anda untuk masuk bersama-sama beribadah. Kemudian pada pukul 6 sore kita ada ibadah yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ingin kami sampaikan untuk minggu depan, seyogyanya ada perjamuan kudus, tetapi sehubung kami belum sampai di Matese, maka perjamuan kudus ditunda hingga minggu kedua. Demikianlah pengumuman kita pada minggu ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.